Hadis berikutnya yaitu tentang hadis Quraib. Itu saya di PDF-nya kan cuman poin-poinnya, tapi saya bacakan fullnya ya. Dari Quraib dia berkata, aku tiba di Syam. Nah itu Syam tuh di daerah Palestina sana. Menunaikan keperluan yang diamanahkan kepadaku. Bulan Ramadan masuk dan Quraib ada di Syam dan beliau melihat hilal di malam Jumat. Dari di Syam lihat di malam Jumat, terus kembali ke Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas tanya, kapan kalian melihat hilal? Tanya ke Quraib ini. Beliau menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau sendiri yang melihatnya? Lalu Quraib menjawab, ya, aku melihatnya dengan kepalaku sendiri dan orang-orang melihatnya dan mereka berpuasa, dan Muawiyah yang saat itu pemerintahannya di Syam, beliau pun berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, namun kami melihatnya malam Sabtu. Kami tetap berpuasa sampai 30 hari atau sampai hilal Syawal. Terus Quraib ini bertanya, apa nggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah aja? Kan Jumat kelihatan nih, berarti Sabtu berarti sebenarnya Jumat harusnya kelihatan juga dong, tapi kalian nggak lihat. Jadi kenapa nggak ikut aja yang udah kelihatan Jumat? Kata Ibnu Abbas, tidak. Demikianlah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami. Maksudnya apa Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, kita diperintahkan untuk melihat ru'yah kita masing-masing, tiap daerah. Indonesia punya ru'yah sendiri, Saudi punya ru'yah sendiri, Amerika punya ru'yah sendiri, setiap daerah punya ru'yah masing-masing. Kenapa? Kenapa kita harus masing-masing? Kan teknologi udah maju nih. Kita chat sama orang Amerika detik ini mereka langsung dapat. Kenapa harus masing-masing? Sekarang di Amerika jam berapa sekarang? Sekarang di Amerika itu jam berapa? Jam 8. Ya, pokoknya beda jauh banget lah. Bayangkan seandainya di Amerika terlihat ru'yah hilal. Di Amerika nanti jam kita di sini udah jam 10 pagi. Di Amerika kelihatan hilal nih. Kita jam 10 pagi. Teman kita bilang, Rek, aku ndelok hilal. Kalian puasa loh. Gimana? Wis jam 10 esok iki. Gimana puasa? Iya, informasi dari Amerika ke kita nyampe detik itu juga. Tapi sih udah jam 10. Ayo. Makanya kenapa kok setiap daerah harus punya ru'yah masing-masing? Oke, informasi detik ini nyampe. Tapi di Amerika, maghrib kelihatan hilal. Di Indonesia jam 10. Kita mau apa? Oh, yaudah saya kodok deh hari ini. Bagaimana? Masa tiap bulan gitu, bulan depan, tahun depan gitu lagi, dia mereka berarti, nah makanya dari itu, kenapa kok setiap daerah kita pakai ru'yah dan kita pakai matla. Matla itu adalah setiap daerah punya hilal masing-masing. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa setiap daerah punya hilal masing-masing. Satu daerah itu jarak safar. Jadi jarak safar, berarti berapa itu? 80 kilo. Setiap 80 kilo itu punya itu sendiri. Apa namanya? Hilal masing-masing. Itu. Masya Allah ya. Jadi memang teknologi sudah maju. Informasi bisa sampai detik ini juga dari Amerika. Tapi di Amerika, maghrib di sini jam 10 pagi. Kita nggak bisa puasa. Sebenarnya di Indonesia juga sih. Di Indonesia itu saya dikabari teman saya itu, kalau hasil sidang isbat kan menunggu di Aceh. Itu beliau tuh di Maluku itu udah jam 9. Jadi beliau kalau mau tarawih itu sebenarnya nunggu jam 9. Jam 9 itu baru ada pengumuman dari pemerintah bahwa di Aceh terlihat apa nggak terlihat. Jam 9 itu nyampe ke Maluku beritanya. Mungkin kalau di Papua jam 10. Nah, saya tanya itu gimana di sana? Ya kalau di sini misalnya itu ya yang nggak tarawih dulu. Ada yang nggak tarawih dulu, ada yang udah tarawih aja. Kalau misalnya bukan puasa jadi yang kemudian sholat malam kayak gitu. Saya tanya teman saya di Maluku kayak gitu katanya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai full madzhab Syafi'i itu satu daerah itu 80 km itu satu matla. Tapi kalau di Indonesia kita pakai satu Indonesia satu matla, ya monggo itu pendapatnya ulama-ulama di MUI dan di Indonesia. Bahwasanya satu Indonesia satu matla. Jadi bareng-bareng. Walaupun ya efek sampingnya gitu, ya orang-orang di Papua nunggu jam 10 dulu baru hilal terlihat. Ya, taraweh.